value widthnya berapa, height-nya berapa, dimensinya berapa, begitu. Nah, untuk source code-nya kita lihat di blog ini sudah ada fungsi button browse. Oh ya, kenapa kopas? Karena prinsip saya, kita nggak harus menghafal setiap script yang kita pelajari, yang penting kita paham. Jadi boleh siapin contekan atau disimpan di mana supaya kita bisa belajar lagi dan lagi. Jangan dihafalin, karena untuk program itu nggak statis begitu-begitu aja. Jadi programming itu dinamis. Apa yang kita pelajari sekarang mungkin besok atau kedepannya pasti berubah gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk fungsi button browse-nya sudah ada. Saya masukin ke dalam button browse. Kita buka GUI-nya. Caranya gimana? Di tombol button browse ini, klik kanan, view callback. Oke. Setelah itu kita masukin aja. Thread. Baru di edit. Pertama, fungsi nama file directory UI get file. Perintah yang pertama ini untuk membuka jendela pilih file. Nah, nanti dari situ kita bisa milih filenya, ya kan, atau biasa yang disebut dengan open file dialog. Di sini ada nama file dan directory. Perintahnya UI get file. Nah, yang di sini ini untuk filternya. Kalau kita hanya ingin membuka file gambar, ya kita masukin aja PNG kan, PNG, JPG, BMP, GIF, atau semua file bisa kita pilih. Kalau udah terus selanjutnya ada alamat image. Alamat image ini variabel, fungsinya untuk mendapatkan full directory dari file yang kita pilih ya. Jadi dari sini kan kita dapat dua nih, nama file, directory, dibikin full, digabungin, istilahnya begitu ya, untuk get full directory. Oke. Setelah dapat alamat image-nya, mau kita munculin ke dalam edit text. Ke dalam edit text yang ada di sini. Kita lihat nama tag-nya apa? ed browse. Nah. Ya udah. Untuk nampilinnya set handles ed browse. Diperhatikan tadi kita pakai tulisannya huruf kecil, jadi pakai huruf kecil juga. String alamat image gitu. Lalu gambar yang sudah kita pilih tadi dibaca pakai perintah imread alamat image, disimpan dalam variabel i. Untuk mendapatkan, oke, saya catat dulu, ini membaca file atau gambar. Setelah dibaca, kita bisa pakai perintah size. W sama dengan size i,1. Size i,1 itu untuk mendapatkan width atau lebarnya. Nah, kalau ini adalah height. Lalu size ini ukuran 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Biasanya kalau gambar RGB itu dimensinya ada 3. Contoh gini, saya baca imread buka kurung tutup kurung i sama dengan imread kutip-kutip 02. Nah, salah, 02.jpg. Kayak kita lihat bus i. Siapa i? I adalah
matriks berukuran 280 kali 264. Nah 280 ini width-nya, 264 ini height-nya atau baris kolom, lalu kali 3 ini dimensinya. Jadi II adalah matriks 3 dimensi. Nah setelah itu, karena di sini dapatnya 3, ya kita buat aja variabel D. D itu isinya 1 dimensi. Jika S lebih dari sama dengan 3 atau lebih dari 2, maka D adalah S lebih dari 3, bukan lebih, kurang dari 3 2 dimensi, atau lebih mudahnya gini, lebih dari 3 ini adalah 3 dimensi, ini adalah 2 dimensi gitu. Oke, lalu kita tampilin ke sini, static text EDW, EDH, dan EDIM, EDDIM ya. Udah, set handles EDW, EDH, EDDIM. Nah, num to string dari W. Ini kan dapatnya berupa bilangan atau double. Nah, di convert ke dalam bentuk string pakai perintah num to string. Juga sama, tampilin ini. Lalu gambarnya ditampilkan, set handles figur 1, current access handles akses 1. Mau ditampilin di mana? Di akses 1. Nah, kalau mau ditampilin di akses 1 kan yang ini, berarti udah benar. Kalau mau ditampilin di akses 2, aksesnya yang kita ubah gitu. Lalu masukin perintah imshow I buat menampilkan gambar. Set handles akses 1 user data I. Nah, fungsinya buat apa? Kalau yang ini kan fungsinya untuk menampilkan imshow I. Nah, kalau fungsi set handles user data ini fungsinya untuk menyimpan ke memori sementara, ke programnya. Jadi supaya bisa kita gunakan lagi datanya selama aplikasinya belum ditutup, maka data yang kita simpan di akses 1 akan bisa digunakan di perintah selanjutnya begitu. Makanya pakai perintah set handles akses 1 user data. Kalau string itu untuk edit tag atau static text, untuk menampilkan teks. Current access ini untuk gambar. Oke, gitu. Terus ada my icon sama dengan .2.2,1. Kalau yang ini untuk bikin message box ya, ini buat icon desain sendiri. .2.2,1 value-nya adalah 0,1 gitu. Ini value kode matriks warna. Jadi kalau 0 1 itu sebanyak dimensi pertama dari 0 sampai 1 itu warnanya hitam sama putih. Ini sesuai dengan warna matriksnya. Oke, kita tes saja untuk pilih gambar. Nah, tampilan yang udah kita buat seperti ini. Tinggal kita browse ya, pilih gambarnya. Nah, masuk. Oke, ini gambarnya nih, width-nya 280, height-nya 264, dimensinya 3 dimensi. Gambarnya nampil di akses 1. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke tombol yang kedua, tombol resize. Tombol resize-nya itu ada di function btn resize. Di sini source code-nya juga sudah disediakan, ada di sini btn resize. Nggak usah kita ambil semua. Salin.
modal kopas nggak apa-apa, yang penting aplikasinya jalan dan paham. Oke, sama ya, di tombol resize, view callback. Nah, setelah itu kita masukin, sama tadi di akses 1 udah nyimpen user data dari I itu kan gambar asli. Nah, untuk di button resize kita tinggal ambil data dari akses 1. Caranya I sama dengan get handles akses 1 user data. Nah, lalu kita ambil dimensi pertama ya, dari ed 3 sama ed 4. Tadi tuh namanya kalau nggak salah ini edit 1, edit 2. Oke, edit 1 dan edit ini buat N1 N2, jadi baris baru dan kolom baru, barisnya jadi berapa, kolomnya jadi berapa, sesuai dengan yang kita input. Setelah diambil datanya, di convert dulu ke number. Konversi ke bilangan. Oke, ini ya str to 6 itu fungsinya buat konversi ke bilangan. In2 str to 6 n2. Ini kan ngambil dari edit text, tipenya string. Nah, setelah itu dibaca di dikonvert ke dalam bentuk bilangan pakai perintah str to 6 dari n1. N2 juga demikian. Setelah itu perintah resize nya z sama dengan im resize i in1 in2. Jadi misalkan n1 nya 200, n2 nya 200, berarti gambar i ini diubah jadi 200 kali 200 begitu ya. Ini untuk resize gambar. Setelah gambar di resize, ditampilkan ke dalam akses berapa? Akses 2. Hasil resize-nya di sini. Pakai perintah set handles figure 1, current access handles access 2. im show z. Gambar z ditampilkan. Z itu gambar yang sudah di resize. Setelah gambarnya ditampilkan, lalu disimpan juga gambar Z ini tadi ke dalam akses 2 supaya bisa dipakai di perintah selanjutnya gitu. Ini untuk menampilkan tabel kayaknya kita nggak perlu, jadi saya matiin aja. Cara matiinnya pakai ini, comment. Sudah, message box sukses load image. Kita tes lagi apakah berhasil. Pilih file, oke, terus kita resize jadi 200 kali 200. Awalnya kan 280 24. Kalau kita resize jadi 200 jadi seperti ini. Oke, ukuran resolusinya sama. Oke, setelah di resize mau kita ubah jadi grayscale. Ya, grayscale. Klik kanan, view callback. Nah, gambar yang akan kita proses itu gambar yang sudah di resize. Makanya di sini kita ambilnya dari akses 2 user data. Kita simpan di dalam variabel z. Nah, setelah disimpan di variabel z, kita ubah gambarnya pakai perintah RGB to gray. Jadi untuk mengubah gambar 2 dimensi jadi gambar 3 dimensi jadi